Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Anjeli Pasongka dengan NIM 20111101046 dari kelas Kesehatan Lingkungan Angkatan 2020 semester 6 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, Manado. Adapun video ini dibuat untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Entomologi dan Mikrobiologi Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Oxfriani Jufri Sumampo, SPI MKes. Salah satu jenis penyakit yang berhubungan dengan serangga yang saya ambil di sini adalah penyakit kolera. Nah, berikut penjelasannya. Silakan disimak ya. Ke dalam pembahasan yang pertama yaitu batasan penyakit kolera. Nah, kolera merupakan infeksi saluran pencernaan yang ditandai dengan diare sekretorik profus akut. Nah, penyakit ini disebabkan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae dengan rute penularan fekal oral. Nah, studi menduga ada 1,3 juta hingga 4 juta kasus kolera setiap tahun yang mengakibatkan 21.000 hingga 143.000 kematian. Kolera dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak, yang dimana kolera ini bersifat asimptomatik atau bersifat ringan. Namun, kolera dengan diare profus akut yang berat atau mencapai 1 liter per jam dapat menimbulkan dehidrasi berat dan gangguan elektrolit. Nah, kondisi ini dapat terjadi dengan atau tanpa demam, nyeri perut, dan muntah. Manifestasi klinis kolera dapat muncul antara 12 jam hingga 5 hari setelah konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kolera juga merupakan salah satu ancaman kesehatan bagi masyarakat di seluruh dunia, terlebih untuk negara dengan kondisi lingkungan yang masih kurang memadai. Saat ini kolera menjadi endemik di banyak negara. Nah, wabah kolera dapat terjadi baik di negara endemik maupun di negara yang jarang ditemukan penyakit kolera. Pembahasan yang selanjutnya yaitu agen dan vektor penyakit kolera. Yang pertama, agen dari penyakit kolera ini adalah diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Nah, kemudian vektor dari penyakit kolera adalah infeksi bakteri Vibrio cholerae yang disebarkan oleh lalat hijau. Nah, infeksi ini dapat terjadi karena lalat hidup dan berkembang di sekitar lingkungan hidup manusia. Selain itu, lalat memiliki kebiasaan hidup yang selalu berpindah-pindah tempat dari tempat-tempat yang kotor, sehingga apabila lalat hinggap pada permukaan makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, maka secara tidak langsung lalat telah memindahkan bakteri tersebut pada makanan dan minuman manusia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko terjadinya penyakit kolera. Nah, faktor yang pertama ada kondisi sanitasi yang buruk. Nah, kolera lebih mungkin berkembang dalam situasi di mana lingkungan sanitasi termasuk pasokan air yang aman sulit dipertahankan. Nah, kondisi seperti itu biasa terjadi di daerah pengungsian, negara-negara miskin, dan daerah yang dilanda kelaparan, perang, atau bencana alam. Kemudian faktor yang kedua, asam lambung berkurang atau tidak ada. Nah, bakteri kolera dapat bertahan hidup di lingkungan asam, dan asam lambung biasa sering berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi. Namun, orang-orang dengan kadar asam lambung yang rendah, atau seperti anak-anak, orang dewasa yang lebih tua, tidak memiliki perlindungan ini, sehingga mereka berisiko lebih besar terkena kolera. Kemudian, faktor risiko yang ketiga ada paparan rumah tangga. Risiko kolera meningkat jika seseorang tinggal dengan seseorang yang memiliki penyakit ini. Faktor risiko yang selanjutnya, memiliki golongan darah O. Orang dengan golongan darah O 2 kali lebih mungkin terkena kolera dibandingkan dengan orang dengan golongan darah lain. Nah, faktor risiko yang terakhir ada mengonsumsi kerang mentah atau setengah mentah. Meskipun negara-negara industri tidak lagi memiliki wabah kolera skala besar, tapi mengonsumsi kerang dari perairan yang tercemar sangat meningkatkan risiko. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya adalah rantai penularan penyakit kolera. Terdapat beberapa kelompok serologi dari bakteri Vibrio cholerae, namun hanya ada 2 jenis yang dapat menyebabkan penyakit yang mewabah, yakni V. cholerae O1 dan V. cholerae O139.
Kedua jenis ini memiliki derajat racun yang sama dan gejala yang dihasilkan pun tidak jauh berbeda. Ada dua siklus kehidupan yang berbeda pada bakteri kolera, yaitu di dalam tubuh manusia dan lingkungan. Yang pertama, bakteri kolera di tubuh manusia. Orang yang terjangkit bakteri kolera bisa menularkan penyakit melalui tinja yang mengandung bakteri. Nah, bakteri kolera bisa berkembang biak dengan subur jika persediaan air dan makanan terkontaminasi dengan tinja tersebut. Nah, kemudian pada bakteri kolera di lingkungan, perairan pinggir pantai yang memiliki krustasea kecil bernama Copepoda merupakan tempat alami munculnya bakteri kolera. Nah, plankton dan alga jenis tertentu merupakan sumber makanan bagi krustasea. Dan bakteri kolera akan ikut bersama inangnya yaitu krustasea. Nah, mengikuti sumber makanan yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian pada pembahasan yang terakhir yaitu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kolera. Tindakan pencegahan kolera yang dapat diupayakan yaitu yang pertama, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah menggunakan toilet sebelum memegang makanan. Jika tidak ada air, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol, seperti hand sanitizer. Nah, yang kedua, minumlah air yang aman, misalnya air kemasan atau air yang direbus hingga mendidih. Yang ketiga, hindari menambahkan es ke minuman, kecuali kamu membuatnya sendiri menggunakan air matang. Yang selanjutnya, konsumsi makanan yang benar-benar matang dan panas. Hindari membeli makanan yang terlihat tidak higienis. Kemudian, pilih buah dan sayuran yang bisa dikupas sendiri, misalnya pisang, jeruk, dan alpukat. Nah, yang terakhir, lakukanlah vaksin kolera. Namun, vaksin ini hanya tersedia di beberapa negara saja. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit kolera. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.